balik lagi di Warga Santa. Kali ini gua Abe Mariano dapat kesempatan yang sangat-sangat luar biasa kalau menurut gua dipercaya untuk membawakan acara Warga Santa kali ini. Oke guys, tamu agung gua di kali ini sudah bukan orang biasa dan bukan lagi ece-ece lah. Oke, please welcome buat tamu agung gua, Bro Agam Mages. Terus dulu dong Gam. Ah mantap Bang. Aman. Gam. Sehat ya? Sehat. Subaran aman. Nyium masih nyium ya, nyium ya. Masih habis nispu. Mulut nggak kisbag, apa nggak kebaskan. Yes. Agam Mages. Halo. Penasaran lo? Oke, kita lanjut Gam ya. Lanjut. Gam. Cuma suara gue ya. Nah, jadi Agam ini adalah salah satu owner. Dia punya produk brand ya, yang memang lo buka di Pasar Santa ya. Oke. Nah, nama produk brand itu Magafaka. Iya, produk gua namanya Magafaka. Jadi jadi personal brand juga buat diri gua sendiri. Tapi belum sampai situ deh Gam. Iya, gua mau nanya sosok ini dulu nih. Agam gitu. ini siapa sih? Lo gimana Gam? Udah berkeluarga belum atau memang lagi on progress? On progress, terbaok memang terbaok. Pengen lah, gue pengen kayak abang-abang. Iya, lu berumah tangga, udah kayak nyaman kayak itu. Itu sempurna buat gue tuh kayak itu. Ngomong keringetan banget. Grogi lo Gam. Iya nih Bang. Bukan grogi Gam sebenarnya, bukan grogi. Lampunya. Buat apa? Open mobil ini lah. GBK kayak ini gitu, GBK. Gam, lu lahiran kapan Gam? Lahiran 90-an. 90-an. 90s. 90s. Oke, gua pengen tahu Agam siapa, lu kenapa? Ya udah, Agam dulu siapa? Agam dulu siapa? Iya, jadi gua Agam, kelahiran Jakarta, terus gua besar di Jakarta, terus walaupun orang tua juga luar Jakarta di Sleman orang tua. Oh, Sleman ya? Sleman. Terus gua besar di Jakarta, sekolah dan besar di daerah yang sangat red district tuh di Nirwana, lu tau Bang, di Pasar Minggu. Oh iya. Itu gua daerah situ, gua tinggal di daerah situ di Pasar Minggu belakang. Nah, terus kuliah di kampus seni di Cikini. Bang-abangannya yang ngeri, Bang. Nggak jadi juga abang-abang. Ya, tapi kan nanti aplikasinya ya. Terus itu ngambil fine art, major gue fine art, ngambil lukis dulu. Ngambil banget nih. Art. Ya seni, yang ngambil seni lukis udah kelar gue 2013. Masuk 2008. Yes. Kelar 2013 gue rantau ke Bali. Keluar sempet ke Bali. Iya, cabut. Pengen banget ngerantau dari dulu. Rantau ke Bali. Hampir 2 tahunan, ya 2 tahunan lebih, terus gue cabut lagi ke Jakarta. Balik lagi ke Jakarta. Terus gue bikin toko dari atas gitu. Welcome home boy. Jakarta adalah ya udah nggak bisa lepas dari Jakarta ya. Cinta gue juga Jakarta ternyata. Yes. Ngeri kan perjalanan siapa Agam sebenarnya? Karena ini kita ngomongin Warga Santa, nah gue pengen ngorek juga nih Gam. Kenapa lu bisa jadi Warga Santa nih? 2019 mulai masuk sini Bang. Masuk Pasar Santa ya? Bulan Agustus gue inget. Bulan Agustus gue dulu tertarik di Santa. Gue pikir wah belum ada studio seniman, studio seni lah, maksudnya studio kreatif gitu buat gue berkarya gitu kan. Gue muter cuma ada, setahu gue Sapta, West and Burn. Cuma yang masih proses bekerja seni di fotografi Sapta. Terus yang lainnya kok belum ada studio seni ya, studio seniman gitu. Akhirnya gue pengen milih Santa ya itu karena itu. Terus yang kedua karena gue pikir tujuan gue emang berjualan, gue punya produk, gue berjualan terus pengen bikin ada studio gitu aja sih sebenarnya, simpelnya kayak gitu. Ya. 2019 masih baru lah Bang. Ya, baru nggak ada lama, banyak lama juga cabut ya kan, yang pasti yang baru yang penting totalitas aja ya kan gitu aja. Nah Gam, produk brand itu Magafaka nih, ya kan, bener kan, Magafaka. Betul. Nah, filosofi Magafaka dong, gua kepo nih, pengen tahu nih, apa sih itu arti dari Magafaka? Lo, bingung kan lo? Cek nih, kayaknya udah enak nih. Artinya itu sebenarnya tuh gue dulu dikasih sama temen gue Bang, dari kan gue pas tinggal di Bali. Dulu gue temen gue pameran exhibition gitu, terus gue ya maksudnya saat itu gue lagi wasted banget, terus akhirnya dia tahu
kata jorok gitu. Jadi kalau orang luar kan dia orang Australia. Tapi keturunan Korea. Terus dia tahu anjing, babi, brengsek kayak gitu-gitu dia tahu. Iya. Apa kayak kelinci gitu-gitu, naskah gitu-gitu kan dia tahu tuh bahasa-bahasa. Nah, kebetulan dulu Instagram gue namanya, kita udah berteman di media sosial. Media sosial tuh namanya Maga Satwa. Wah, Maga Satwa. Terus habis itu gue Facebook gue Magadir, terus gue ganti lagi Maga Satwa. Magadir, Maga Satwa. Terus dari situ kan Maga Satwa, terus dia bilang, akhirnya karena dia tahu nama gue kenalan Maga, akhirnya dia ngomong gini, ditarik lah, gue lagi wasted batas, ditarik rambut gue, jambak gitu, anjing Maga Faka, you are too wasted in here, gitu. Terus gue teriak, anjing, simpel banget ya, simpel banget ngasih nama gue gitu. Terus akhirnya gue bilang, anjing notice nih gue gitu, notice banget sampai sekarang, gue pakai lah. Jadi gue dari situ gue pakai. Nah, gue nggak tahu ya maksudnya perjalanan waktu gue iseng-iseng aja kan, dari dulu kasih nama iseng Maga Satwa, Magadir, apalagi Maga, ya kayak gitu-gitu lah yang sangatnya nyeleneh gitu, Magadon ya. Kobam dong Magadon. Kobamnya markir. Nyari duit anjing ya. Ngeri. Jadi Maga itu memang dibalik agam. Maga itu dibalik agam. Tapi di kecil juga sering dipanggil Maga gue dari kecil. Karena kan Mas Agam, Maga, Mas Agam gitu. Jadi senang gue, oh gitu toh gitu. Jadi pas Maga Fakanya gue pakai lah, akhirnya kepake lah sampai sekarang. Gila, dari tahun 90-an aja dia udah dibalik-balik. Sekarang kan trendsetternya balik-balik ngomongan kan ya. Ya bener. Euk. Ayah hap nih. Igap ya gitu. Ternyata dari kecil udah balik-balik nih. Nyokap bokap lu sih terbiak gitu dah. Ngehe banget itu dah. Oh, ini terbiak. Nah, oke. Balik lagi ke Maga Faka. Nah, oke dong, lo akhirnya udah memilih kan? Wah, gua udah mulai harus ya sorry kalau gua salah ya. Komersil kan? Bicara komersil nih. Artinya lo punya sesuatu yang notabene-nya itu, wah ini gua buat ini ya memang gua berangkat dari pikiran, tenaga, mungkin lo pasti kan nggak tidur tuh. Bla 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 bla. Lo lebih konsistennya di mana tuh, Gam? Untuk si personal produk lu si Maga Faka ini. Ya yang gua tahu kan lu kan banyak tuh ya. Iya, banyak. Nah, mungkin buat teman-teman yang nonton ini nih ngobrolan kita berdua, bisa lu jelasin apa aja sih yang ada di dalam Maga Faka itu? Personal produknya. Ini memang ini ya istilah kata lokal pride ya. Iya, salah. Enggak apa-apa. Gue demen sih di lokal. Malu. Lokal pride. Ya Gam, namanya gue mah so asik, enggak gue so-soan doang ngomong ini. Lokal lah. Pas gue ngerantau itu gue bikin sesuatu yang maksudnya handmade gitu, produk handmade, produk karya, gambar gitu. Gue tadi mau ngomong handmade tapi gue lupa, astagfirullah. Iya, gue seneng awal-awal dulu ngaul ya. Ngaul barang second gitu, terus gue gambarin, terus ya maksudnya jadi duit lah, karena kebutuhan duit kan. Waktu itu ngerantau kita butuh duit, gue butuh hidup gimana caranya kan, karena gue waktu itu lagi nyambung lah gitu kan. Terus biar enak juga di Bali kan, wah dapet sesuatu gitu kan. Nah, terus akhirnya bikin gue jualin lah di situ 2014 awalnya. Nah, bermula dari outer yang gue beli di awal-awal, kayak denim, kayak jaket leather, kayak apapun lah yang berhubungan sama outer, gue gambarin, gue modif lah gitu. Awal dibilangnya sekarang custom lah ya. Gue modif, gue handmade semua, jadi one of one tuh. Jadi gue bikin cuma satu gitu. Gue bikin cuma satu dan akhirnya gue jualin lah. Ya senangnya. Jadi gue senang aja tuh ngejualin produk-produk kayak gitu kan. Nah, berlanjutlah ke sampai Jakarta. Jadi sebenarnya yang produk yang gue jualin itu sebenarnya nggak lain dari bentuk ready to wear ya, pakaian atasan sih, lebih seneng atas lu ya. Iya. Ya, terus udah kayak gitu bikin outer, bikin atasan, pokoknya top, bagian top gitu, atasan kayak t-shirt. Nah, t-shirt itu baru-baru sekarang bikin merchandise, bikin postcard, bikin karya foto, bikin banyak deh yang gue garap tuh nggak hanya berhubungan sama ready to wear fashion gitu. Jadi saya pun makin lebarin ya. Ya berhubung bisa mungkin sosokan bisa gue pakein aja nih buat ini. Jadi gue kayak campaign, yang ngurusin campaign produk gue tuh gue sendiri gitu, sampai nyari model, nyari talent, nyari barang-barangnya. Jadi semua tuh gue kerjain sendiri gitu. Sampai jaga toko juga sendiri gue gitu. Seneng ya. Alhamdulillah. Kece sih. Tapi lu di dalam penggarapan ya seni-seni lu itu lebih mengedepankan ego lu sendiri apa memang ya lu ngeliat momen nih, wah lagi rame misalnya nih ya gambar-gambar yang sekarang kan yang gue tahu ya, ya kayak gambar-gambar kartun, ya apa lu tipe-tipe orang yang ego nggak tuh? Karena kan ini kalau gue bilang kan kalau orang seni itu kan
anjing. Anjing. Maksudnya anjing keras juga gitu. Iya. Pola pikirnya, waduh, lu mau dibayar berapa kalau lu Gam, gua bayar segini. Ini gua juga sering ada beberapa temen gua bayar segini. Kalau emang moodnya dia nggak mau, ya gua terus dia kagak mau makan itu. Ya gua mau tanya lu, ya apa kalau masih tetap di konsisten di situ. konsistensi apa memang ya? Jadi sebenarnya tuh Magafaka tuh gua bikin dari dulu zaman kuliah tuh bikin tiga elemen buat diri gua untuk bikin karya, Bang. Satu, provokatif, sarkas, sama sensual. Jadi di antara tiga itu gue pakai. Jadi ulangin tiga tadi. Gua tadi nggak nyambung. Gua cuma tahu cuma sensualnya doang tuh. Gua cuma taunya yang sensual. Ulangin Gam. Asli. Satu provokatif. Provok ya. Oke, dua sarkas. Ketiga sensual. Sebenarnya dari provok ini udah mencakup dua elemen ini sebenarnya, tapi gua kerucutin lagi ke sensual. Kenapa sensual? Yang tadi gue bilang, karena gue besar di daerah red district di Pasar Minggu gitu. Brother, Eminem banget lah lu ya. Ya. Gitu. Gam, gua beneran, gua mau nanya, sebenarnya gua malu nih ngomong di kamera nih. Sarakas ya? Sarkas itu apa, Gam? Gua nggak tahu. Satir. Karya satir. Nyentil. Karya satir kayak gua bikin isu yang sangat eksplisit, misalkan eksplisit kayak sarkas tuh kayak nyentilin. Gue bikin ada desain yang baru tuh berbudaya. Gue bikin ilustrasi penari tapi bajunya gambarnya Dead Kennedy, terus oi-nya skinhead gitu, tapi penari. Nah itu sentilan, gue pikir itu sentilan. Sayang banget malu di Gam. Akhirnya gue meskipun gue ngebawain acara, gue dapet informasi juga nih. Asli, sebenarnya gue mau nanya langsung, tapi gue bawa lu pada aja nih. Sarkas apa? Akhirnya gue tahu. Itu juga apa? Oke. Nyentilin isu gitu. Nyentilin isu gue suka gitu. Yang paling laku dari 3 desain lu, yang paling orang minatin nih. Oh, dari yang mana? Beberapa produk. Nah, gitu. dari yang tadi lu bilang kan. Ini kan ibarat kata ini genre lu nih kan. Iya benar. Yang paling laris deh. Sensual sih sebenarnya. Nggak tahu kenapa tuh kayak sensual tuh sering banget. Jadi kayak demand-nya orang-orang gitu. Jadi gue nggak tahu kenapa. Seru aja karena gue juga pernah ngeluncurin foto buku dari Kamboja Press, bikinin pameran dan di Ruang Rupa waktu itu bikinin pameran exhibition. Terus Kamboja Press membuat fotobook gue, dia ngeprint satu buku gitu, karya-karya foto gue, dan menariknya itu karya-karya yang berhubungan sama eksplisit gitu, yang sangat berbau sensual gitu, dan pernah diserang juga gue. Wah gila, banyak lah itu dulu sebelum terjadi ya amanah itu gue pernah diserang, serangnya kayak gitulah. Ada makin sayang banget. Artinya gue bintang tamu gue gila, potensi banget. Potensi gitu. Ya gue dapat juga ilmu asli itu tadi yang sarkas tadi itu gue. Sebenarnya gue mau nanya, gimana gue bawa yang mau nonton aja. Bener. Santai ini menurut lo udah menjadi bagian, maksudnya ya di sini tempatnya nyaman, apakah memang menguntungkan juga? Santa menurut gue tuh masih pertama kan gue milih Santa tuh karena cita-cita gue memang pengen bikin studio, Bang. Bikin studio dan pengen bikin store gitu. Dari dulu itu aja dulu, studio dan store. Akhirnya terjadi di 2019. Memilih Santa karena gue memang ngeliat potensi Santa bagus nih, walaupun lagi redup ya. Oh, lu masuk pas udah lagi down nih, 2019. Lagi down 2019 ya, 2019 lagi redup banget. Tapi gue bilang cuek aja. Nah, gue nggak bisa juga bawa power bargaining banyak juga ke orang-orang. Ini gue udah bukan toko Santa gitu, enggak juga. Tapi kayak gue ngerasa menariknya ini bisa hidup nih. Santa tuh punya nyawa, Bang, buat gue gitu. Kayaknya sih, iya nggak sih? Orang sini juga seenggaknya welcome banget. Terus bentuk silaturahmi juga enak muter gitu kan. Jadi kayak ekosistem ya, jadi kayak rame gitu kan. Betul. Terus akhirnya ya toko gue tadinya dulu idealis, Bang. Maksudnya awal mula toko gue Magis kan namanya Magis Store. Ya. Awal mulai tuh toko gue idealis banget, maunya barang gue aja gitu, maunya gitu awal-awal tuh ya, 2 bulan awal tuh maunya barang gue aja. Tapi gue makin kesini makin mikir, wah kalau gue ngajak barang-barang gue aja kayaknya nggak mungkin bisa jadi point interest juga buat orang-orang. Akhirnya gue ngajak teman-teman gitu, seniman pelaku seni yang buat produk. Misalkan lu emang bergelut di sablon gitu, atau nggak keramik gitu. Nah, gua ajak lu, Bang, gabung masukin toko gua. Nah, gua bantu jualin gitu. Jadi kayak gitu-gitu. Tapi bukan yang seniman established ya. Seniman yang maksudnya hidden artist gitu, gua ajak, ayo mau nggak lu naruh di toko gua. Jadi toko gua tuh ada anak Jogja, anak Bali, sama Jakarta juga ada, bikin keramik, bikin asbak, bikin apa gitu-gitu. Jadi memang produk nggak hanya produk gua juga yang di situ. Pas udah kesini sininya ya. Iya, makin kesini gua makin tahu, jadi konsep store aja lah toko gua. Jadi gua ngajak teman-teman aja, ngebantu lah. Betul. Ngebantu teman-teman akhirnya jadi tuker ya kan. Teman-teman. Alhamdulillah, barakallah. Gam. Lu ini bergerak di dunia seni itu
mulai senangnya di umur berapa sih, Kang? Kayak seinget gue sih dari kecil sih, dari kecil gue udah garap bikin ya tembok-tembok lah. Dulu kan kecil kita garap-garap di tembok, diomelin nggak boleh, ntar kasih kertas, tetap gambar di tembok lagi, yang coret-coret anak kecil gitu lah, doodling di tembok gitu. Ya mungkin dari situ sih ketertarikan gue di dunia seni. Tapi lu di luar lu ngegambar ya itu, lu foto-moto juga kan, Gam? Iya. Kalau yang gua lihat di toko ya di atas kan lu ada moto-moto. Nah, itu untuk si foto ini lu apa tuh? Ya sebenarnya kalau foto itu kan sebenarnya di studi gue dulu ada kelas fotografi dasar ya. Nah, kelas fotografi dasar, dan gue digging foto itu memang untuk kebutuhan lukis, Bang. Jadi gue dulu foto dulu baru gue lukis, tapi dengan konteks yang idenya berbeda. Misal gue mainin warna, tone colornya gue bedain. Jadi gue acuan gue dulu waktu itu foto gitu, karena gue ngejar realism gitu kan, untuk anatomi tangan, muka gitu. Gue suka bentuk figur muka kan. Nah, kebetulan memang foto itu memang prosesnya sebelum itu terjadi foto dulu ya. Baru gue kerjain lukisan. Nah, kebetulan sekarang foto itu jadi bisa berdiri sendiri nih. Jadi gue garap foto untuk campaign produk gue, untuk katalog segala macam. Jadi untuk kebutuhan gue sendiri gitu. Untuk bikin karya-karya yang ugal-ugalan di foto, gue ternyata lebih nyaman juga di foto ternyata gitu. Kayak gitu sih. Terbaik. Gitu. Nah, buat lo semua nih, di belakang gue ini nih ada karyanya Agam. Gua ambil ya. Iya. Gam, waduh. Ya ini jaket sih, kalau gua ngeliat dari bahan jaketnya sih lums nih harganya nih. Nah, sama aja. Ini nih gambar gini kan nih, ya ini gua orang awam nih. Ya kan, anggap nih jaket bini gue, gua senang warnanya, gua gambar, tiba-tiba salah nih, Gam. Meleset tuh gimana, Gam, cara ngatasinnya, Gam? Itu dulu yang mau tanya ya. Cara ngatasin cat yang kalau udah salah gitu. Dan misalnya ini kan kalau lu kan memang ya udah berhasil ya, matanya simetris, ini simetris. Kalau misalnya kan gua gambar nih, Gam, tiba-tiba mata kiri kecil sebelah nih. Nah, gue biasanya tuh teknik awal biasa ngecat itu, gue ngeblocking objeknya dulu. Jadi saat ngeblocking objek tuh warna putih, jadi dia biar naik dulu. Jadi putih dulu kita cat, kan udah dapet nih polanya nih kan. Polanya Sailor Moon ini, si Usagi. Si Usagi. Nah, ini kita blok putih dulu. Nanti pas lu bikin mata, tinggal bikin mata, kita sketch gitu, misalkan kurang simetris. Ada hapusannya. Kalau bilang hapusan pakai cat, bukan pakai hapusan tapi pakai cat putih lagi. Oh ini, jadi gitu, jadi ngesamain simetrisnya gitu. Atau kalau punya pola gambarnya Usagi, Sailor Moon, lu tempel, lu tinggal kayak stencil, jadi kayak ini lainnya. Enggak stencil itu. Stencil buku. Jalan narko, tapi konak. Jalan narko bikin konak. Iya udah. Gerayangi Mas Bram ya. Gitu. Gila ya. Ya gua ngeliat dari kayak gini-gini ya, ini gua awam yang lihat. Pertama kan ini kan ya, kalau misalnya kan dengan gambar yang segini keren, nggak mungkin dong lu naruh di jaket yang notabene-nya jaket rombeng, nggak mungkin kan? Bisa, itu gua kadang-kadang juga ngambil jaket-jaket awal-awal yang udah pada rombeng, terus gua bleachingin lagi warnanya gitu. Jadi gua nggak muluk-muluk harus baru, maksudnya bukan muluk baru ya, maksudnya harus cuttingannya bersih, cuttingannya aman, semua enggak. Rombeng pun juga gue jadi kayak sampah gue beli. Misalnya dari yang zero value, terus gue ambil, terus gue bikin ada bervalue gitu. Lu harusnya bawa yang rombengin juga, ini rapi, makanya gue ngomongnya kaku. Jadi gue melin, Agam, galak banget. Tamu juga sudah datang, gak melomelin. Jadi gue jaket ini gue taruh di beberapa titik, jadi toko gue produksi, tapi jaket ini gue lempar ke beberapa titik, Bang. Jadi titik itu masih kayak consignment. Kayak satu Asta District di SCBD, Nebeng itu. Terus yang satu di Galeri Pacific Place, sama lagi satu di Museum Macan, di shop Museum Macan. Nah, jadi kalau itu yang the collection, jadi gue bikin sesuatu tanpa ada tendensi dari orang. Gue mau bikin ini, enggak. Jadi itu yang gue mau, gue bikin terus gue jual ke sana gitu. Nah, yang ada lagi yang made by order. Kalau made by order kayak misalkan bini lu gitu. Nah, mau gambar ini gambarnya anak gue misalnya. Mau gambar anak lu, dibikin karton gitu. Dibikin karton lo kertas dong. Ya itu bisa ke gua. Jadi misalkan, Gam, bini gua mau gambar anak gua, muka anak gua. Oh bisa, jadi itu made by order. Jadi gua bisa klasifikasiin beda gitu. Ya, jaket gua juga maksudnya ada customer sini juga ada yang suka beli, ada juga di customer orang luar juga ada yang mau bikin gitu-gitu. Jadi lebih ngerangkap banyak, enak sih general gitu. Jadi nggak, walaupun toko gue di pasar, tapi gue bikin karya gue sebar-sebarin nih gitu-gitu. Gue sebar-sebarin gitu. Gokil, brother. 1, 2, dan 3. Gue masih mau ngulik ini nih, Gam. Kenapa lu lebih percaya main ini dia nih, isu ini nih, 3 ini. Kenapa nggak yang lain gitu loh? Mungkin
gue nggak bilang gue different sama orang yang lain gitu ya, kayak berbeda, tapi tetap ada isu yang gitu kan. Jadi gue kedekatan gue sama isu provokatif, sensual dan sarkas itu dari gue kecil, apalagi yang terutama yang sensual itu. Kebetulan kan gue di daerah distrik dan gue pernah dapat perlakuan abuse gitu. Jadi gue pernah dulu gue kecil bang, zaman robot gedek, lo masih inget gak? Nah gue kecil tuh pernah pengen diculik bang. Jadi gue ingat tuh gue di angkot 05, gue lagi mau beli suling Yamaha dulu buat kerja biru, bungkusnya biru. Iya, bungkusnya biru. Nah, terus gue ingat, jadi gue di angkot, gue ingat ada KWK 05 tuh, gue ingat banget. Nah, di arah Pasar Minggu gitu. Nah, gue duduk di belakang supir, dan di sini temen gue gitu. Nah, terus gue lagi dulu zamannya belah tengah Sarul Gunawan gitu kan. Gue ngaca-ngaca di supir gitu kan. Gitu kan. Terus gue bilang, nah dia bilang, ini kita culik aja ini Putih nih, culik aja yuk gitu. Nah, gue dengar. Nah, gue ngajak temen gue, turun yuk Pian. Namanya temen gue Pian. Terus gue langsung, Pian enggak? Temen gue itu gue bilang, enggak usah, enggak. Akhirnya gue dengar, kita mau diculik nih gitu. Dulu masih kecil, kelas 4 SD gue. Gue loncat, kena lah gue sini, gue bengkok, tangan gue bengkok bang nih. Oh iya benar ya. Jadi kok keretak sini gue. Nah, udah terus ya, itu ada lagi. Jadi tragedi di Pasar Minggu banyak lagi gue abuse ngerasa kedekatan gue sama sensual tuh dari gue ngeliatin poster-poster film Nirwana, terus gue ngeliatin orang-orang ada di situ menjualkan dirinya, terus ada lu mending dong lu dipepet-pepet sama om rese, om ya emang itu di seluruh dunia kali ya itu. Ya mungkin ya, memang isu yang benar-benar tapi gue nggak trauma di situ. Kan orang banyak yang trauma, abuse, ngerasain jadi victim, korban, trauma kan, dan lu nggak mau berani ngomong. Nah, gue coba untuk ngomongin lewat karya sebenarnya. Jadi message karya gue itu adalah gue mau ngomongin sesuatu yang traumatik, gue jadiin karya gitu. Dari sensual itu ya, dari sensual itu. Yang banyak artinya lagi. Nah, provokatif dan sarkasnya itu udah masuk include dalam itu. Jadi gue bisa nyuarain, gue bisa tulisin sesuatu, message apa gitu, bisa ada narasi, ada video gitu. Jadi itu kompleks lah. Jadi bisa dalam one package gitu. Ya, satu paket gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya itu sih. Gua nggak jadiin trauma, tapi gue jadiin ini karya gue gitu. Karena ada orang yang nutupin, oh gue pernah jadi korban ini gitu. Nah, gue nggak perlu nutupin, gue bikinin karya aja sekarang, gue rayain aja karya gue gitu. Nah, nih dari lewat medianya Sirat Market ya kan, gue yakin banget Gam, banyak juga pihak-pihak yang nggak tahu Magafaka itu siapa sih. Sok seni banget, udah pasti. Iya benar. This is Indonesia, brother. Iya benar. Orang taunya cuman apa sih itu anak bule gitu, sosok seni. Ya gue aja kan tadi kan gue lu nggak kelihatan IKJ-nya lu. Ya mungkin orang yang nggak tahu Magafaka sosok seni banget lu. Nah, lu nonton siapa Magafaka yang sebenarnya? Masih mau main-main lu. Ya ini yang gue bilang ya lu ya memang berangkat dari beneran gitu loh, nggak yang memang lagi rame ini Magafaka. Sip, totalitas, loyalitas tanpa batas. Go. Yo. Go. Gau. Nah, gue balik lagi ke karya lu nih. Iya, siap. Yang lu komersilin ya. Siap. Sensualitas. Lo tahu ini Indonesia, orang Indonesia yang kalau menurut gue itu cuman melihat kejelekannya. Iya, benar. Lebih banyak ke situnya. Kalau menurut gue ya. Nah, sensualitas kan terlalu sensitif nih Gam. Iya betul. Stigma apa sih yang ada di otak gitu? Komplain apa? Jadi gue awal mula bikin itu pun gue udah ngalamin itu dari pas pertama studi, karena gue dikritik banyak dosen gitu. Itu pasti pertama. Gue juga pernah dikritik juga sama ibu gue. Le, ngapain sih bikin karya kayak gitu-gitu? Ternyata gue bikin itu bukan berbasis karena gue cuma fetish, kan ada bilang fetish cabul gitu. Enggak, bukan fetish cabul, tapi ini ada gue minjem bentuk tubuh untuk bikin satu isu yang baru nih. Jadi contoh bentuk tubuhnya sensual, tapi ada isu yang baru nih, kayak sarkas tadi, kayak gue naruh kaleng bir. Nah, kayak naruh kaleng bir itu ada sate, ada kapitalis, ada isu korporat gitu kan. Orang selalu sini. Jadi gue bicara waktu itu yang ini foto nggak nude ya, maksudnya nude, tapi bagian bawah sini gue tutupin kaleng bir. Nah, gue bicarain itu star syndrome. Orang udah makin tinggi makin banyak gaya. Yoi, makin star syndrome tuh. Nah, jadi gue isu badannya gue pinjem, badan sensualnya gue pinjem, tapi ada bentuk sarkasnya nih, gue sentil nih, kayak banyak lah kan orang-orang yang udah masa tinggi jadi kayak congkak gitu. Betul. Gue bilang itu adalah star syndrome gitu. Lu makin tinggi makin jadi kayak star syndrome, bukan malah makin slow aja gitu. Nah, itu iya. Nah, itu di keluarga. Terus yang terakhir adalah gue waktu itu bikin pameran sama Ruang Rupa dan sama Kamboja Press. Itu juga sebelum pameran gue dihujat dari
DM gue dihujat, email gue dihujat, wah banyak banget terserang kayak gue nggak tahu itu dari sumpah mungkin SJW ya nyebut ya kalau dibilang Social Justice Warrior iya ya gitu-gitu SJW, tapi dia hidden, jadi dia kayak pakai hidden account gitu bang, jadi dia nggak pakai account asli, dia pakai koningan ya mungkin ya koningan gitu nah, deh itu gue diserang terus secara gitu banyak banget tuh eksploitasi tubuh, eksploitasi wanita ya, maksud gue ternyata gue bikin situ bukan ngomongin gender, gue ada juga badan laki-laki yang gue foto kayak gitu jadi gue nggak ngomongin gender personal si gender perempuan gitu. Berarti bener gue kan, orang Indonesia cuma ngeliat dari sisi yang lainnya. Nah terus gue bilang, gue nggak mau debat di DM bang saat itu. Gue bilang, gue kasih lu undangan, nanti ada undangan itu ada artik stop gitu. Jadi kita ngobrol yuk gitu. Jadi gue nggak mau debat. Jadi biasa kan sekarang bumerang ya, netizen lu capture terus wah gue debat gitu, wah ini nggak bisa nih kayak gitu. Jadi gue bilang, nih gue ada undangannya yuk kita ngobrol aja yuk. Di situ ada artis stop, di hari itu kita ngobrol. Jadi enak nih terbuka gitu, jadi siapa lu, gua juga siapa gua yang sebelumnya. Nah, pas di pameran gua juga nggak tahu tuh siapa, yang mana yang nanya sama gua nggak tahu gitu. Nah ya, ngilang. Gua nggak tahu deh tuh kayak gitu-gitu, jadi gua diemin aja lah di. Ada satu pertanyaan yang lupa gam. Pesan deh. Pesan buat teman-teman pelaku usaha di Santa dan buat teman-teman yang demen nongkrong, anak nongkrong lah. Ada pesan nggak dari Agam Magafaka untuk khususnya buat si warga Santa ini? Ya. Silakan. Monggo. Ya, jadi gue ucapin terima kasih sih. Jadi gue ngerasa gue baru hampir 2 tahun ya di Santa ya. Ya, 16. Hampir 2 tahun. Terus 2 tahun lah ya. Gue jujur kan gue kerja sendiri ya, buka toko sendiri, jadi kasir sendiri, bersih-bersih sendiri. Jadi gue ngerasa ini gue di interview gini kayak bentuk silaturahmi sih bang. Pasti lah. Bentuk silaturahmi sama yang gue di lantai 1, saat parkir di lantai bawah kayak bentuk silaturahmi di sama-sama tetangga, sama-sama warga Santa. Gue ngerasa ini kayak bentuk silaturahmi gue gitu. Terus pesan yang kedua ya, lu jangan takut juga datang ke Santa karena di sini aman sih sebenarnya, asal pakai masker segala macam. Kita ngapain dia? Oh kita lagi gitar bisa lihat selalu. Jadi lu orang ya gitu. Oke. Kalau datang ke Santa jangan lupa pakai masker ya kan ya. Iya udah. Ada kok masker. Gue nyiapin hand sanitizer di toko gua gitu. Jadi aman semuanya. Jadi nggak perlu takut lah untuk datang ke Santa. Kita ngobrol sama ada Red Market, ada teman-teman yang lain juga. Rajin ini juga kan disinfektan Iya disinfektan. Di Santa rajin banget dalam kondisi seperti ini. Betul. Gua akhirnya respect ya. Betul. Biar kita semua sehat, biar bisa terus nongkrong ya. Akhirnya gua udah. Oke. Tadi gua udah banyak ngobrol banget sama lu Gam. Sekali lagi gua terima kasih buat Red Market yang udah mempercayai gua jadi host hari ini. Gua bisa ngobrol banyak tentang karya seni. Gua B Mariano yang biasa dipanggil Cek, Baby Cek, dan Agam Magafaka. Terima kasih banyak. Adios. Pamit warga Santa. Go go go.